Alhamdulillah. Baik Oke, semua ya Bapak Pak Ibu. Tika sambil Ya. menunggu teman yang lain yang masuk, biar nanti Pak Umar yang admit ya. Bu Ya, Ati boleh. yang mulai aja karena kemarin Bu Ati belum bertemu dengan teman-teman peserta. Monggo Bu Ati. Ya, Pak Sugeng, terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, Bapak dan Ibu, gimana dari LMS, dari skenario pembelajaran, atau dari tugas-tugas yang ada? Apakah ada kesulitan, apa pertanyaan, baik itu tentang literasi numerasi maupun dari LMS-nya? Ada kesulitan tidak? Apa ada yang mau sharing dari skenario pembelajarannya? Gimana Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau sharing? Ya, ya. Bapak Ibu nggak usah tegang ya, santai saja. Apa kendalanya yang dihadapi di tugas-tugas yang diberikan oleh tentor masing-masing? Ibu Ati memberikan tugas skenario pembelajaran, Pak Sugeng memberikan tugas LKPD, kemudian saya dengan Pak Bagus itu video ya. Jadi silakan teman-teman jika mengalami kendala bisa dikonsultasikan di klinik online ini Bapak Ibu, karena tak terasa waktu terus berjalan ya. Jadi diusahakan Bapak Ibu mengerjakan tugas mandirinya ya, agar mendapatkan nilai tambahan seperti yang kemarin Pak Sugeng sudah sampaikan bahwasanya nilai itu ada 3, yaitu pertama kognitif, yang kedua psikomotorik, dan yang ketiga afektif ya. Jadi Bapak Ibu jika sudah mengerjakan LMS-nya berarti Bapak Ibu tinggal mengerjakan yang psikomotoriknya. Jika mengalami kendala pada kesempatan malam hari ini bisa dirembuk ditanyakan langsung oleh tentor masing-masing. Jadi monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan itu Bu Ati dari Pak Saifuddin. Monggo Pak Saifuddin diaktifkan mic-nya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih waktunya. Ini Pak, kaitannya dengan tugas yang video. Video yang dari jenengan itu berarti yang video pembelajaran berkaitan dengan ya kalau kemarin kan pas di kelompok itu literasi sains ya Pak. Nah, itu apakah boleh sama atau yang lain? Jadi kemudian yang pertama itu boleh sama atau yang lain atau hasil yang kelompok kemarin bisa di-up gitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang hasil kelompok bisa di-up itu apakah kemudian sudah bisa mewakili teman-teman kelompoknya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tugasnya Bu Atika juga berkaitan dengan skenario pembelajaran sama Bu, apakah itu kemudian yang kemarin hasil kelompok apakah kemudian kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain itu misalkan upload yang sama itu diperkenankan atau tidak gitu. Terima kasih Pak Berarti Monggo Bu Ati dijawab Rien, jenengan Rien. Saya persiapkan materi videonya dulu Bu Ati. Oke, terima kasih Pak Umar. Terima kasih juga Pak Saifuddin atas pertanyaannya tentang skenario pembelajaran. Kedengaran ya Pak suara saya? Ya, jelas Ibu, mantap. Sangat jelas Bu. Oke.
tentang skenario pembelajaran. Silakan diadaptasi dari yang kemarin sudah berkelompok, namun boleh ditambahkan variasinya, atau kalau kemarin kelompok Bapak ada komentar-komentar saya yang harus ditambahin, silakan ditambahin dan kreasikan sendiri, walaupun soalnya itu sama atau materinya sama. Misalnya kemarin tentang bilangan, penjumlahan bilangan misalnya. Kemarin Bapak tentang apa ya? Sekalian aja. Itu bilangan statistik kemarin yang kelompok saya. Oh, bilangan yang statistik. Yang kelas berapa ya, Pak? Kelas Kelas 35, kelas 4. Oh, yang terakhir ya, Pak ya, statistik. Ya, yang ya kan terakhir. Ya. itu udah bagus ya, Pak. Tinggal ditambahin aja mungkin kreasi atau gambarnya, atau cara nyarinya. Kemarin hanya median ya, hanya rata-rata ya, Pak, yang dicari ya. Ya, hanya rata-rata. Rata-rata. Coba sekalian kalau mediannya dan modus, kalau bisa, kalau misalnya pun rata-rata aja, nanti tambahin aja Pak contoh soal lagi atau LKPD-nya lagi. Kemarin kayaknya yang kurang LKPD-nya ya Pak ya. Contoh soalnya nggak sih Pak? Ada contoh soalnya kemarin juga. Nah, tambahin aja nanti buat tindak lanjutnya. Jadi ada soal lagi untuk tindak lanjut berikutnya. Jadi ada contoh soal pertama, contoh soal kedua. Yang pertama itu nanti semuanya yang tingkat kemampuannya dari tinggi sampai rendah bisa gitu. Nanti yang kedua udah mulai agak sulit. Ada perbedaan dari contoh pertama sama contoh kedua gitu aja Pak. Jadi lebih kreasi dan itu udah nggak kelompok lagi sekarang nih, mandiri. Jadi saya lihat nanti kreativitas Bapak dalam merancangnya gitu. Tapi kalau mau nggak ditambahin ya nggak apa-apa juga. Misalnya saya sudah mentok sampai situ aja ya nggak apa-apa juga. Cuman mungkin nanti nilainya juga saya lihat kan dari perkembangan teman-teman yang lain gimana, nanti saya ukur gitu. Cuman kalau mau ditambahin ke LKPD-nya, ya. Jadi lebih banyak, lebih kreatif, lebih menarik, ya nilainya lebih juga gitu. Cuman kalau sudah capek misalnya dari LMS sudah banyak nih sampai lemes ngerjainnya, ya udah nggak apa-apa sebisanya aja gitu. Tapi ya saran saya do the best gitu. Pokoknya kalau masih mau kayaknya kurang bagus nih gitu, do the best, berarti cari lagi, bikin lagi yang bagusnya gitu. Cuman kalau aduh kerjaannya udah banyak nih, kayaknya segini aja cukup, ya udah berarti do the bestnya segitu aja nggak apa-apa gitu Pak ya. Tapi terima kasih banyak Pak Saifuddin. Jadi pokoknya intinya Bapak Ibu dari tugas skenario pembelajaran kemarin, yang kemarin pun nggak apa-apa, cuman kalau mau diadaptasi lagi, kan kemarin banyak juga yang saya berikan masukan ya Bapak Ibu. Silakan ditambahin dari masukan-masukan saya atau dari unsur gambarnya, misalnya semakin masalah itu kelihatan ada gambarnya, dimengerti siswa, biasanya semakin menarik gitu. Nah itu udah tugas mandiri aja dari tugas yang kemarin kelompok, nanti diedit sendiri bagusnya gimana. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas ya dari tugas skenario. Nah pertanyaannya ada yang merasa kesulitan lagi nggak dari uploadnya maksimal tetap tanggal 28 ya. Pertanggal berapa ya Pak? Kita harus udah bisa masukin nilai itu tanggal berapa ya? Maksimal itu Kamis harus sudah pada ngupload buat tugas-tugas mandiri ya Pak kayaknya. Karena Jumat apa Sabtu tuh mereka tes. Yang jelas Bapak Ibu, kan biasanya kita Bu Ati menurut pengalaman hari Sabtu itu batas akhir itu jam 24 kalau nggak salah ya, pengalaman kita kemarin. Kemarin saya titip pesan di Pak Agus juga sebagai tim PCI-nya, nanti konsultasi dengan Ibu Yana apakah masih sama di hari Sabtu itu pada pukul 24.00 WIB ya Pak Ibu ya. Kemudian kami berharap untuk memasukkan nilai kami, jadi Bapak Ibu kumpul tugasnya kalau bisa hari Jumat ya. Hari Jumat itu tugas mandirinya sudah dikumpul agar kami semua tentor 4 ini bisa memberikan nilai di LMS-nya, karena nanti Bapak Ibu kan sementara ini kan nilainya 0. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua di LMS itu nilainya 0. Contohnya kemarin yang di share di grup itu Pak Agus sudah mengerjakan semua, itu nilainya masih 0. Kenapa masih 0 Bapak Ibu?
karena nilai dari kami belum diinput. Jadi nilai kami ini nanti baik itu afektif, kita jumlahkan 4 tentor ini, kita bagi 4, nanti hasilnya itu yang ditambahkan Bapak Ibu. Contoh ini misalkan kita ada Pak Agus, ada Bu Ati, ada Pak Sugeng, ada saya. Kita semua ini menilai afektif. Afektif itu keseriusan Bapak Ibu, positifan Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu dalam merespon kegiatan luring. Itu alhamdulillah kemarin afektifnya banyak yang komentar, banyak yang aktif berbicara, banyak yang maju tampil. Insya Allah aktif untuk afektifnya tidak ada masalah Bapak Ibu, kami jamin bagus karena kemarin sudah mayoritas semuanya unjuk gigi, unjuk kebolehan di kegiatan luringnya, baik itu presentasi maupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kami. Cuma permasalahannya Bapak Ibu tinggal satu lagi, yaitu tugas yang diberikan tadi. Misalkan Bu Ati, Bapak Ibu kalau bisa yang kemarin itu direvisi lagi ya. Bisa direvisi per individu boleh, karena ini tugasnya mandiri. Jadi Bapak Ibu kerja sesuai kemarin, cuma diganti saja materinya, disempurnakan lagi seperti saran Bu Ati tadi. Kemudian nanti Pak Sugeng LKPD-nya Bapak Ibu silakan buat. Kemudian saya dan Pak Agus, kemarin Pak Agus memberikan 2 alternatif Bapak Ibu ya. Bisa skrip video, bisa juga video. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas saya video, berarti otomatis Bapak Ibu sudah mengerjakan tugasnya Pak Bagus, karena Pak Bagus sudah memberikan 2 alternatif ya. Izin share Bu Ati sama Pak Sugeng biar teman-teman gak bingung dalam membuat video pembelajaran. Nih, Pak, Ye. silakan. Ini teman-teman ya, saya sudah share bumper videonya supaya kita agak beda dengan kelas daring kemarin ya, dan juga blended yang kedua. Teman-teman silakan klik ini linknya, ini bumper videonya, nanti akan muncul begini. Bapak Ibu silakan tinggal download ya, download sesuai selera, pilih salah satu, Bapak Ibu pilih yang mana disuka ya. Misalkan contoh, ini saya download satu, ini yang barusan saya kirim, ini bumper videonya. Bapak Ibu download begini, kemudian Bapak Ibu nanti secara otomatis filenya akan tersimpan di dokumen Bapak Ibu ya, di download ini. Kita buka. Ini Bapak Ibu ya, ini adalah file yang tadi ya. Bapak Ibu tinggal mainkan saja. Bapak Ibu putar seperti ini. Bapak Ibu tempel di video pembuka Bapak Ibu yang buat. Ya, paham Bapak Ibu ya, ini bumper videonya, saya stop dulu. Setelah itu Bapak Ibu tinggal download lagi, yaitu untuk menulis Bapak Ibu. Bapak menulis nama Bapak Ibu, kemudian asal sekolahnya. Saya sudah siapkan juga PPT-nya Bapak Ibu, ini PPT-nya. Ini Bapak Ibu download yang ini, mengenal nama hewan ini download begini. Kemudian Bapak Ibu buka filenya, PPT-nya. Nih, Bapak Ibu buka. Bapak Ibu tinggal tuliskan nama dan asal sekolah serta ganti logo sekolahnya. Ini misalkan Bapak Ibu, kita kan logonya Kemenak. Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian change picture, ambil filenya. Nih, Kemenak ya. Bapak Ibu tinggal masukkan logo Kemenaknya atau logo sekolahnya, boleh lebih bagus lagi ya. Misalkan ini, klik logo sekolah. Sudah jadi Bapak Ibu ya. Fotonya juga sama. Bapak Ibu klik fotonya, klik kanan. Kemudian Bapak Ibu pilih foto Bapak Ibu berada di mana. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti sesuai selera ya. Misalkan begini. Insert. Fotonya sudah berubah Bapak Ibu ya. Kemudian nama juga begitu. Bapak Ibu tinggal klik begini, blok, tinggal silakan nama Bapak Ibu, misalkan Pak Saifuddin. Seperti ini.
Kemudian ini asal sekolahnya, asal madrasah. Kemudian di bawahnya baru MI mana. Nah, misalkan MI DDI Lampu 1. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal mengkonvert saja, mengkonvert ke dalam bentuk video. Caranya bagaimana? Bapak Ibu klik sini file, kemudian export, kemudian Bapak Ibu pilih create video. Baru setelah itu tulis di sini judul nama saja, nama saya. Bapak Ibu taruh di file mana yang sekiranya mudah dicari ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu buat folder baru bisa, kemudian tulis nama ya. Begini Bapak Ibu buka, kemudian simpan. Maka ini sudah diubah PPT ini menjadi bentuk video Bapak Ibu ya. Sudah menjadi bentuk video seperti yang saya demokan tadi. Setelah nama sudah ada, berarti nanti gambarannya ketika video bumper diputar, Bapak Ibu satukan dengan ini ya, satukan dengan nama Bapak Ibu ini. Maka nanti ketika bumper video selesai, berarti nanti videonya akan berurutan. Contoh saya demokan biar Bapak Ibu nggak bingung. Ini saya copy saja bumper videonya. Saya pindah di yang tadi ya, di sini. Ini saya kasih nomor 1. Ini kasih nomor 2. Di syarat membuat video, setelah bumper video, kemudian nama Bapak Ibu harus membuat lagi PPT-nya tadi diubah menjadi judul ya. Caranya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu rubah yang di atas dulu. Yang di atas ini Bapak Ibu tinggal geret ke sini. Bapak Ibu pindahkan dulu ke sini. Yang ini juga digeret dulu supaya bisa merubah yang dasarnya sini ya Pak Ibu, judul. Kemudian yang sini juga diganti judul. Biar nanti variasi animasinya sesuai seperti ini. Ya, tinggal Bapak Ibu tulis yang judulnya apa di sini ya. Judul pembelajaran Ibu misalkan apa? Mapelnya ditulis ya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ditulis. Selesai Bapak Ibu convert lagi. Export, create video. Bapak Ibu kasih nama, gabung di file tadi. Di sini judul. Video. Bapak Ibu simpan dalam bentuk video. Sudah. Bapak Ibu tinggal gabung ketiga aset ini menjadi aset Bapak Ibu dalam membuat bumper video. Jadi nanti hasilnya keren Bapak Ibu. Blended kita beda dengan daring pertama kemarin, dan mungkin juga akan berbeda dengan blended yang kedua. Karena saya sudah setting kegiatan pembuatan video kita akan berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya atau kelas-kelas yang akan datang. Jadi ketika ini diputar Bapak Ibu, maka nama Bapak Ibu muncul setelah bumper tadi. Asal sekolahnya muncul, setelah itu judulnya juga muncul. Oke, saya stop dulu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah video kita, video pembelajaran kita akan berbeda dengan kelas daring 1 kemarin. Kemudian akan berbeda dengan
kelas blended keduanya ya, karena saya sudah setting agar di kelas kita tampilannya beda Bapak Ibu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu modifikasi pembelajarannya, bisa mengambil skenario yang dibuat oleh Bu Ati. Boleh. Bapak Ibu tinggal terapkan itu skenario dari Bu Ati, Bapak Ibu buat video pembelajarannya. Tetapi ingat Bapak Ibu, jangan dilibatkan peserta didiknya ya. Ini video materi Bapak Ibu ya, video materi Bapak Ibu agar bisa tersalurkan kepada anak-anak didik kita. Mungkin begitu Ibu Ati penjelasan singkat tugas video. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Azizah. Monggo Ibu Azizah, diaktifkan mic-nya, bisa bertanya ke Pak Sugeng atau Bu Ati. Monggo Bu Azizah. Ibu Enda tunggu ya. Makasih Pak Umar. Ye. Semangat Pak Saifuddin nggih, kula tenggo videone. Oke, Bu Afifah. Iya, Mbak. Bu Afifah. Ibu Azizah angkat tangan ya? Monggo Bu Azizah. Oh, tidak Silakan, jadi. Bu Azizah. Tidak jadi, saya turunkan dulu tangannya. Oke, berarti Bu Enda. Ibu Enda monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mau tanya untuk tugasnya dari Bu Atika sama Bapak Sugeng ya. Itu kan sepemahaman saya kemarin tugas kelompok. Jadi kemarin yang di-share di linknya Bapak Sugeng sama Bu Atika itu kelompok. Nah, ini baru tahu di Zoom ini ternyata itu nanti nguploadnya di link yang sudah di-share itu individu ya Bu ya? Iya Bu Endah, langsung aku jawab aja ya. Jadi ya tadinya kesepakatannya kan maunya kelompok ya Bu. Tapi karena di LMS-nya itu Bapak dan Ibu individu, nggak apa-apa nanti kirim ke sayanya juga individu aja. Jadi saya nggak usah lihat yang dari LMS lagi, jadi saya lihat linknya punya saya. Karena kalau punya dari LMS kadang panitia kita susah ngaksesnya. Jadi saya bikin link lagi sendiri, jadi kayak kopiannya biar saya lebih mudah ngakses tugas Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang misalnya Bu, saya sudah ngirim gitu, boleh dicek udah nyampe apa belum, misalnya seperti itu, saya langsung ngecek ke link yang saya berikan. Tapi yang di LMS itu Bapak dan Ibu harus tetap kirim. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nilainya kosong di sertifikat itu nanti bermasalah walaupun Ibu sudah ngirim ke saya gitu. Jadi ngirim ke saya itu buat make sure aja kalau misalnya di LMS ternyata belum diterima, tapi di saya diterima, nanti kan saya bisa komplain juga, bantu Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu itu sudah mengerjakan gitu. Jadi saya bisa membantu Bapak Ibu untuk nilainya yang kosong misalnya di LMS, padahal ngirim juga ke saya. Jadi saya nanti bilang, oh ternyata udah ngirim Pak di saya, misalnya gitu. Begitu ya Bu Endah ya. Jadi misalnya tadi saya sudah lihat tuh, link yang saya berikan itu sudah ada 5 tuh yang upload. 5 itu dari gabungan kelas, saya nggak tahu kelas berapa aja. Nah nanti diupload ulang aja ya Bapak Ibu, karena kan kemarin saya bilangnya itu buat kelompok ya. Ternyata di LMS-nya mandiri, otomatis biar Bapak Ibu juga punya yang mandiri. Jadi yang kemarin udah nge-share-nya kelompok, mohon dikirim lagi. Siapa tahu masih ada yang mau diperbaiki, diperbagus gitu. Dengan kreasinya sendiri nggak sama dengan yang kemarin ya nggak apa-apa gitu. Jelas ya Bu Endah? Iya, soalnya kemarin sudah di-share tapi memang dalam bentuk kelompok gitu ya, loh. ya. Jadi nanti tinggal ditulis ya. Dikirim ulang. Sudah saya ada yang bertanya juga kemarin nggak bisa ngirim PowerPoint, jadi bisanya itu PDF atau Word. Udah saya setting bahwa semuanya bisa, mau video, mau bentar ya, ini aku mute dulu ya. Nah, udah saya setting biar Bapak dan Ibu mau ngirim video, PowerPoint, apapun itu bisa jadinya. Kalau kemarin saya settingnya memang cuma PDF dan Word aja, dokumen aja gitu. Ternyata dokumen itu nggak masuk sama PowerPoint. Jadi PowerPoint sekarang udah bisa insya Allah. Iya, betul. Saya juga mau nambahi Bapak Ibu, mohon maaf. Ternyata pada prosesnya tugas yang panjenengan sampaikan itu kan semula kan memang kelompok aja. Tapi ternyata fakta di lapangan itu panjenengan juga diberikan
beban kewajiban untuk membuat tugas secara mandiri. Ini terkait dengan tugas yang panjenengan upload di LMS. Maka dengan demikian, saya juga seperti dengan Bu Ati, mohon Bapak Ibu nanti juga secara mandiri bisa membuat LKPD. Nanti panjenengan bisa mengadaptasi LKPD yang dibuat di kelompok kemarin. Di grup tadi pagi, tadi siang, saya sudah menyampaikan contoh format LKPD. Monggo nanti panjenengan adaptasi di situ. Nanti panjenengan kumpulkan sesuai dengan nama panjenengan dan kelasnya. Untuk linknya, link tugas untuk tugas individunya nanti saya susunkan ya Bapak Ibu. Kemarin ini sudah masuk, ada beberapa tugas yang masuk, ada 15 tugas yang masuk Bapak Ibu, 2 kelompoknya sudah masuk. Cuma nanti mohon Bapak Ibu juga membuat tugas secara individual terkait dengan LKPD. Karena itu juga nanti menjadi beban panjenengan untuk diupload di LMS panjenengan masing-masing. Begitu nggih? Format LKPD itu sudah saya sampaikan tadi pagi di grup panjenengan. Itu bisa menjadi referensi panjenengan untuk menyusun tugas LKPD secara mandiri. Monggo yang bebas memilih memilih domain apa dan subdomain apa panjenengan bebas. Jadi saya tidak mewajibkan panjenengan harus toleransi atau harus komitmen kebangsaan, tidak. Panjenengan bebas memilih domain dan subdomain apa. Monggo ini terserah kreatif panjenengan sesuai dengan yang jenengan punya referensinya. Monggo jangan bebas memilih domain dan subdomainnya. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf lagi semua tugas itu kan kita setting untuk kelompok, ternyata dalam prakteknya di LMS panjenengan harus mengumpulkan yang individual atau yang mandiri. Ya, karena nanti kami juga diberikan beban untuk menilai di panjenengan. Maka dengan demikian saya nanti juga harus punya file panjenengan terkait dengan tugas mandiri itu. Ngaten nih Bapak Ibu. Sekali lagi tugas link individunya nanti saya sampaikan, insya Allah besok saya sampaikan tugas link, atau nanti malam saya buat link untuk mengumpulkan tugas yang individu. Ngaten Pak Bagus dan Pak Umar dan Bu Ati, monggo. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait dengan tugas mandiri saya, membuat LKPD, monggo. Oh iya, untuk tugas yang sifatnya video, nanti Bapak Ibu sudah mengikuti aja yang di Pak Bagus atau yang di Pak Oman, karena memang saya menyampaikan hanya tugas untuk LKPD. Ngaten Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Terima kasih Pak Sugeng. Maaf tadi Bu Endah itu kelas apa ya? Kelas 35, 36 atau 37? Bu Endah tadi 37. 37 ya Bu, oke. Kelompok 2 buat 3. Oke, kelompok 2. Soalnya nggak pegang absensi, jadi nggak tahu kelas berapanya, mohon maaf Ibu. Oke, sekarang Bu Indah, kelompok 37 juga. Bu Indah, oke, apa yang mau ditanyakan tentang LKPD atau skenario atau tentang apa? Bu Indah silakan. Ya. Bu Indah ya, Bu Indah. Ini masalah ini. Ya. Bu Indah silakan. Bu Indah apa Bu Endah? Bu Indah ya, Bu Endah kan udah tadi ya. Bu Indah Ramawati, kelas 37. Bu Indahnya. Ya, Assalamualaikum Bu Ati. Ya, Waalaikumsalam Bu Indah. Ini mau tanya. Bikin videonya itu misalkan pakai KineMaster itu boleh nggak? Boleh Bu, apa aja boleh ya Pak. Ini Ya. mau bikinnya tentang pelajaran apa Ibu? Literasi Bebas. apa? Untuk literasi apa, Bu Ini Indah? literasinya ini baru rencana. Nah, ini tentang videonya dulu. Mau pilih-pilih gitu loh. Oh, Boleh, gitu. boleh, monggo. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran itu cuma ditulis ya Bu ya? Skenario pembelajarannya ya Bu. Iya. Ya. Semacam seperti yang kemarin sudah saya share, nanti di situ ada persepsi, kegiatan inti, penutup, terus nanti ada kontennya tentang apa, konteksnya juga apa, kayak kemarin persis saya udah share di grup juga ya Bu Indah ya. Ya. Terima kasih Bu.
Ya, sama-sama Bu. Jadi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bebas ya Bapak Ibu videonya mau pakai aplikasi apa, KineMaster atau mau apa yang tadi Pak Umar? Filmora boleh, bebas Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu terapkan sesuai kemampuan edit video Bapak Ibu ya. Yang penting individu ya. Tadi saya lupa Pak Saifuddin. Video juga sama dengan teman-teman individu. Jadi yang kemarin kita lakukan saat luring itu bisa dicontoh, tetapi nanti buatnya bisa secara pribadi-pribadi karena menyangkut penambahan nilai dari psikomotor Bapak Ibu. Jadi kita mau lihat skill Bapak Ibu dalam membuat video, dalam membuat skenario pembelajaran, dalam membuat LKPD, itu semua termasuk penilaian psikomotorik skill dari Bapak Ibu selama mengikuti BIMTEK yang kemarin di Jogja Bapak Ibu ya. Kemudian saya baru ingat kemarin Pak Bagus, Pak Bagus monitor. Iya. Pak Bagus nggak ada ya Pak Sugeng? Ada Pak Umar. Ada. Niku Pak Bagus monggo sing wingi sampai akan sing praktek iku lek gak salah mboten angsal dibuat video nggih Pak, keranten sampun. Monggo Pak Bagus supados jelas kanca-kanca. Ya, Bapak Ibu kemarin terima kasih sebelumnya nggih Pak Umar, Pak Sugeng, Bu Atika dan Bapak Ibu semua. Seperti yang saya sampaikan di kelas panjenengan, sesuai dengan kesepakatan kita untuk tugas sains, panjenengan boleh memilih ya antara videonya atau skenario pembelajarannya. Kalau videonya, monggo nanti diambil salah satu praktikum sederhana atau percobaan sains sederhana yang kemarin belum dipraktekkan oleh kelompok panjenengan. Jadi misalkan panjenengan kelompoknya kemarin praktekkan misalkan tentang kapilaritas tumbuhan itu, untuk tugas akhir jangan menggunakan praktikum itu Bapak Ibu. Silahkan dipilih praktikum lain kan masih banyak gitu. Mulai dari siklus air atau hujan buatan, kalau di sains ya. Kemudian masih ada pembuatan listrik tenaga lemon, macam-macam itu. Harapannya nanti Bapak Ibu punya beragam pengalaman untuk melakukan praktikum sederhana yang bermacam-macam itu. Kalau panjenengan milih video, videonya itu paling tidak ada beberapa poin. Yang pertama nanti ada judulnya Bapak Ibu. Judul di awal itu ada judul, pakai itu video apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, alat bahannya. Misal judul itu siklus air atau hujan buatan, alat dan bahannya misalkan toples, es batu, mangkok kecil, misalkan gitu. Alat bahannya juga harus jelas. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan langkah kerja. Langkah kerja itu pertama ngapain, apa yang harus dilakukan, kedua, ketiga, seperti itu ya. Sampai pada nanti kesimpulan, kira-kira dari praktikum sederhana itu ada konten apa atau pengetahuan apa yang diharapkan muncul. Nah, paling tidak itu Bapak Ibu. Kalau teknis videonya, pengerjaannya monggo pakai aplikasi apapun saya kira tidak masalah. Tadi Pak Umar, sebentar ya. Panjenengan bisa pakai aplikasi apapun, termasuk pakai animasi apapun, tidak apa-apa. Yang penting substansi 4 poin itu muncul. Mau video nanti dikasih musik-musik dan seterusnya tidak apa-apa gitu ya. Saya kira itu saja Pak Sugeng, Pak Umar dan Bu Atik, nanti dinamis saja, monggo jika ada pertanyaan yang lain. Nanti bisa saya kirim kembali Pak, walaupun kemarin di grup juga sudah ada contoh skenario itu ya. Nanti saya kirim lagi di grup kita. Baik, monggo. Terima kasih. Terus jangan lupa Bapak Ibu untuk tugas kelompok kemarin difoto saja nanti diupload ya. Itu sebagai bukti kami bahwa panjenengan sudah melakukan praktikum saat luring itu. Oke, ngoten, terima kasih. Iya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Atau tentang LMS-nya udah sampai berapa persen Bapak Ibu? Kebanyakan udah berapa persen? 90 Ibu. Oh, 90%. Tinggal apa Bu yang belum? Tinggal apa Baru Bu yang belum? 80% Bu Atika.
Kira-kira Yang akhir-akhir itu. yang belum apa tuh Bu? Pak bisa di-share? Soal-soalnya soal baru. Soal-soalnya yang belum dua. dikerjakan. Oh, itu harus dikerjakan Bapak Ibu. Terus kalau bisa Ya. ngerjainnya, ingat ya Bapak Ibu, pakai laptop, jangan pakai handphone kalau ngerjain soal. Lalu lihat jaringannya bagus, silakan dikerjakan. Kalau jaringannya masih low, jangan dikerjakan dulu daripada nanti keluar dan kita nggak tahu itu 3 kali pengerjaan Kemarin dapat nilai Atau- 0. 0, ya kan? Nah, nanti itu hati-hati ya Bapak Ibu ngerjainnya jangan sampai 0 lagi karena itu dirata-ratain. Kalau misalnya banyaknya 0, nanti nggak ketolong nilai tesnya walaupun kita udah ngupload si skenario pembelajaran itu karena itu tesnya sangat penting. Ada berapa tes, Bu? 4. 5. Kan masing-masing literasi pasti ada tes ya Bapak Ibu. 4 itu. Lalu apa lagi? Udah dicek belum? Bu Istiqomah Kurang udah yang cukup? akhir-akhir itu. Kurang yang akhir-akhir literasi Kurang saya. Yang saya baru ngerjakannya yang untuk literasi sama numerasi itu yang Ya. baru dasar, yang numerasi, yang cakap belum. Kemudian Yang yang untuk cakapnya sains belum. sama 10 sosbudnya juga Untuk belum. soal-soalnya ada 10 ya. Nah, masih belajar ini Bu. Ya, lebih baik dipersiapkan dulu ya Bu atau Bapak, jangan sampai ngerjainnya ngasal aja yang penting selesai, jangan sampai mikirnya yang penting udah 90%. Jadi untuk tes dipersiapkan sebaik mungkin. Kalau bisa didiskusikan dengan teman-temannya silakan didiskusikan. Ya Iya. Bapak Ibu ya. Rencana besok siang nih mau belajar kelompok untuk Ya. kelompok 3 dari kelas 36. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kenapa? Agar di sertifikatnya nilainya bagus. Di sertifikat itu kan bisa nanti buat kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya jelek kan agak malu juga. Jadi kalau bisa tetap harus bagus di atas 80. Ya Bu Istiqomah gitu ya. Oke, Ya, terima kasih. siap, sama-sama. Oke, Pak Aris Rahmanto, ada kendala apa? Terima kasih. Mau tanya tapi dari luar kepada Bapak Umar nggih, literasi membaca. Suaranya bisa kedengaran Bu nggih? Sangat jelas. Lanjut Pak, jelas. Pak Aris, kelas apa ya lupa? Kelas 36. Kelas 36, oke. Iya. Kalau bisa Bapak Ibu tulis di nama Zoom-nya itu 36 terus baru nama gitu. Jadi enak kita ngelihatnya oh ini kelas 36, kelas 35 atau kelas 37 gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi Bu Istiqomah kelas berapa ya? Ibu Istiqomah kelas 36. 36, Bu. 36 juga. Oke, Ya, Bu Indah. sama Bu Indah jadi tadi 37 ya. Oke, sip deh. Oke, silakan Pak Aris nanya ke Pak Umar ya. Pak Umar nggih, dari Jadi- literasi membaca. Nah, untuk begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Kalau kita mau mengajar anak, jika anak belum bisa membaca kan ya sama saja percuma ya Pak ya. Maksudnya dalam artian kalau kasih video mungkin it's okay nggak masalah. Tapi kalau untuk membaca anak kalau belum bisa kan kita juga yang susah ya Pak ya. Mau minta tips saja nih Pak. Jika anak itu belum bisa baca, maksudnya dalam artian belum bisa baca meskipun sudah kelas atas nih, kelas 4 misalnya. Itu kita juga sudah mencoba beberapa cara dalam artian sudah banyak sekali cara mencobanya. Anak di saat belajar bersama guru itu mungkin sudah bisa A, B, C sudah bisa. Tapi kalau dia sudah asik dengan dirinya, maksudnya dalam artian dalam pembelajaran itu dia sudah bermain dengan sendirinya, tangannya sudah mengulik-ngulik dengan sendirinya, itu nanti kita tanya lagi udah lupa Pak. Nah seperti itu mau minta tips bagaimana ya cara untuk kita mengasih motivasi kepada anak itu, istilah kata supaya anak itu mau belajar dan mau mengerti, mau memahami seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin itu Pak. Nggih, matur suwun Pak Aris atas pertanyaannya. Nanti Bu Ati, Bu Sugeng dengan Pak Bagus bisa menambahi ya sesuai dengan pengalaman masing-masing.
Jadi Pak Aris tetap semangat. Pak Aris, itu memang dilema untuk kita selaku pendidik. Jadi tidak usah patah semangat Pak Aris, walaupun nanti di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin tip pertama Pak Aris, buat pembelajaran semakin menarik Pak Aris. Nanti Pak Aris bisa menggunakan game edukasi Pak Aris. Jadi nanti Pak Aris bisa membuat game, itu tips yang pertama, agar anak tertarik untuk bisa membaca. Misalkan game mencocokkan huruf, mengenal angka, itu nanti saya kasih filenya Pak Aris. Nanti Pak Aris tinggal modifikasi ya. Mungkin PPT-nya tinggal dimodify. Saya kasih game game membacanya. Yang terpenting nanti Pak Aris buat, Pak Aris bisa menggunakan yang lagi tren sekarang di teman-teman guru IG. Itu Pak Arif nanti PPT yang saya kasih, nanti Pak Aris convert menjadi JPEG. Kemudian Pak Aris buat dengan aplikasi SAK ya Pak Aris ya. Nanti Pak Aris bisa lihat tutorial di YouTube saya. Itu keren Pak Aris. Jadi anak-anak nanti bermain game dengan HP-nya sambil mengenal huruf-hurufnya. Nanti Pak Aris bisa lihat lebih jauh di tutorial YouTube saya. Itu saya sudah ada di situ membuat game interaktif multimedia pakai aplikasi SAK Pak Arif. Nanti bisa di-download gratis juga aplikasinya. Itu yang pertama, buat pembelajaran semenarik mungkin. Yang kedua Pak Arif, yang tak kalah lebih pentingnya, Pak Aris memberikan semacam dialog kepada anak yang belum bisa baca itu. Pak Aris jelaskan bahwasanya penting sekali untuk kemampuan dasar kita sebagai masyarakat yang baik adalah harus bisa membaca. Kenapa harus bisa membaca? Karena nanti itu berguna ketika nanti kita dewasa nanti Pak Aris. Biar kita tidak mudah dibodohin orang, disuruh menandatangani suatu perjanjian tetapi kita nggak mengerti isinya Pak Aris. Jadi yang terpenting Pak Aris tekankan tujuan daripada pentingnya membaca untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi Pak Aris bisa kasih contoh perdagangan, kemudian perjanjian, itu semua dilakukan jika kita bisa membaca Pak Aris. Jadi yang terpenting itu Pak Aris. Pak Aris beri pengertian pentingnya membaca di dalam kehidupan. Setelah mereka paham, Pak Aris masuk sedikit demi sedikit memberikan pembelajaran. Misalkan nanti Pak Aris mengerjakan tugas pembuatan video, nggak ada salahnya Pak Aris buat video pembelajaran pengenalan abjad-abjad untuk kelas level bawah 1, 2, 3. Pak Aris buat nanti dengan aplikasi yang saya berikan sebentar. Itu nanti akan menarik Pak Aris. Jadi nanti videonya bisa berupa tutorial mengenal huruf, nanti dikasih game-gamenya, itu akan keren lagi Pak Aris. Mungkin itu dari saya. Mungkin Bu Ati, Pak Sugeng bisa menambahkan pengalamannya di sekolah masing-masing. Pak Bagus, kami persilakan. Silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng. Terima kasih Pak Umar, Bu Ati dan teman-teman ini sudah sharing ya. Memang kasus anak belum bisa membaca itu tidak hanya di MI ya. Saya di MTS dulu, pas saya ditempatkan di MTS yang terpencil ya. Nah, sebelum saya pindah di sini, saya itu punya anak yang pas 8 itu belum bisa membaca Bapak Ibu. Jadi guru bahasa Indonesia mudah menyerah. Ya, menyerah untuk memberikan sebuah tip atau tutorial atau apapun lah sejenisnya. Memang anak itu satu dari sisi intelektualnya memang di bawah rata-rata. Maka kemarin itu saya berinisiatif dengan seorang teman dari guru BP ya, psikolog ya, psikologi, dia kan belajar psikologi. Ini beliau punya semacam kartu gambar beserta dengan tulisan bacaannya. Jadi anak itu kayak mencocokkan ya antara gambar dengan huruf. Ya, jadi di situ kami berdua itu secara terus menerus 1 minggu itu 4 kali anak yang tadi itu pulangnya agak belakangan. Ya, jadi pulangnya belakangan dan kami berdua memberikan bergantian pembelajaran itu. Alhamdulillah walaupun waktunya cukup lama, hampir sekitar 6 bulan ya. Anak itu alhamdulillah sudah bisa
mengeja Bapak Ibu, tapi baru mengeja, belum bisa merangkai kata-katanya. Di kelas 9, anak itu ternyata sudah berhasil membaca, Bu. Walaupun patah-patah bacanya. Ini pengalaman saya untuk tentang anak kesulitan membaca. Memang di madrasah kita terutama yang kalau saya ya di madrasah pinggiran kemarin pas saya diangkatan di sana itu memang banyak sekali anak yang belum bisa membaca. Di SD pun atau di MI pun saya kira tugas mereka sebenarnya tugas MI ya atau SD, tapi kebanyakan anak seperti ini ya tetap dinaikkan karena memang tidak mereka agar tidak beban itu tidak ada di sekolah mereka, sehingga otomatis ini menjadi beban kami di madrasah seperti itu. Ini pengalaman saja dari saya, Pak Umar dan Pak Bagus dan Bu Ati. Mungkin ada yang lainnya. Terima kasih. Monggo Pak Bagus, mungkin ada pengalaman. Baik. Terima kasih Bapak Ibu instruktur dan Bapak Ibu peserta. Memang kasus ini kasuistik sekali Bapak Ibu untuk kaitannya dengan mengajarkan anak membaca ya. Memang dari beberapa pengalaman sih ada beberapa cara yang bisa panjenengan lakukan, seperti langsung teknis saja ya, rutin membacakan buku untuk anak. Nah, ini sering-sering panjenengan lakukan, artinya ketika proses pembelajaran, walaupun di luar itu tidak masalah sebenarnya. Gitu. Jadi rutin membacakan buku untuk anak. Pertama itu, karena kalau diminta langsung membaca, mereka masih belum bisa atau kesulitan. Kita yang sering membacakan, satu. Kemudian dengan cara menumbuhkan atau memilih jenis buku yang disukai oleh anak itu juga dapat mempengaruhi mereka untuk memunculkan minatnya Bapak Ibu. Pilih buku-buku yang sekiranya mereka sukai. Kadang anak-anak itu memiliki satu kecenderungan, ada buku-buku tertentu yang disukai. Misalkan kalau dia suka hewan, ya belilah buku, atau mungkin bacaan-bacaan kita sediakan yang dimana itu bisa memenuhi ketertarikannya tentang hewan itu. Kedua ya, tips kedua. Mungkin yang ketiga setelah itu, panjenengan bisa menggunakan metode yang membaca sambil bersuara lantang itu Bapak Ibu. Saya kira ini banyak dilakukan di MI atau SD nggih. Itu untuk menumbuhkan dan melatih cara pengajaran membaca mereka. Selain tadi seperti yang disampaikan Pak Umar, saya kira itu tips langsung praktis bisa dilakukan pakai game edukasi, biasanya membuat permainan kata itu ya. Atau mungkin menggunakan lagu-lagu untuk belajar membaca. Itu mungkin beberapa tips dan langkah praktis yang atau strategis lah barangkali yang Bapak Ibu bisa lakukan. Memang itu butuh kesabaran dan ketelatenan Bapak Ibu. Namanya membaca itu kadang-kadang memang mulai dari awal membelajarkan mereka dari kata per kata, ya bahkan huruf per huruf dulu. Karena mereka nggak bisa kalau misalkan langsung loncat-loncat itu. Kita pastikan bahwa kemampuan atau pemahaman mereka tentang huruf itu sudah tuntas. Baru kata-kata dan seterusnya. Bolehlah setelah itu dirangkai-rangkai. Saya kira begitu Bapak Ibu, Pak Umar, Pak Sugeng, dan Bu Atik, dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin Bu Atika punya tips yang lain ya, monggo. Ya, terima kasih banyak Pak Bagus. Kalau menurut saya sih anak-anak kan suka nyanyi dan lagu-lagu. Nah, sekalian aja Bapak Ibu cari yang ada subtitlenya tuh, yang ada iringan kata-katanya itu. Jadi anak-anak bisa sambil menghafal, ngebaca juga. Terus biasanya kalau ada video, biasanya anak-anak itu seneng. Itu aja sih menurut saya. Jadi anak-anak SD apalagi masih seneng sama nyanyian. Terus film-film kartunnya yang ada nyanyian-nyanyiannya. Tapi yang ada subtitlenya, otomatis nanti mereka bisa sambil baca, belajar baca sendiri, akhirnya ngerti sendiri. Banyak kejadian dari ponakan-ponakan saya pun yang anak kecil, mereka bisa tuh untuk membaca sedikit-sedikit kalau ada subtitle nyanyian itu. Tapi anak-anak sekarang memang lebih pintar sih Bapak Ibu, mereka nggak bisa baca, tapi mereka bisa pakai Google itu yang rekaman itu tuh. Jadi mereka ngomong tanpa baca gitu. Itu kelemahannya juga, walaupun dengan Google, terus kita yang oke Google gitu, terus mereka mau apa tuh langsung keluar di aplikasinya di handphonenya mereka, itu udah bagus. Tapi kelemahannya anak-anak jadi nggak males baca karena sudah dipermudah
dari HP itu mereka nggak usah nyari, itu nggak usah baca, tapi dengan pakai Oke Google itu mereka langsung keluar semua yang mereka mau. Jadi saran saya saat itu aja sih, kalau anak-anak senang sama nyanyian-nyanyian, silakan ditampilkan nyanyian-nyanyian yang ada videonya dan ada bacaan kata-katanya itu yang subtitlenya itu. Jadi anak-anak mungkin lebih senang dan lebih ya senang minat dalam membacanya. Gitu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Ainun Najib. Tambahan Bapak Ibu, ini dulu yang saya pakai Bapak Ibu. Ini anak Islam suka membaca ini. Ini yang dulu saya pakai untuk anak-anak saya yang belum baca itu saya pakai ini. Ini ada 6 jilid Bapak Ibu. Ini saya ada ini ya, ada beberapa jilid ya, ada ini yang saya punya ini jilid yang kedua. Itu Aisem ya, Pak ya. Islam suka membaca. Ini bisa dipelajari beberapa di toko-toko buku banyak ini Bapak Ibu. Ini ada dilengkapi gambar, ini ada gambar nasi, misalnya ada hurufnya dan sebagainya. Ini yang dulu saya pakai, ini pengalaman saya yang pernah anak kelas 8 yang belum baca, saya pakainya seperti ini. Ini mungkin bisa jadi referensi panjenengan untuk dicoba saja. Kan tadi banyak tadi kan yang disampaikan oleh Bapak teman-teman kita. Teknisnya mau nanti yang mana yang berhasil atau mungkin dicoba semuanya, mana yang paling berhasil itu mungkin ya menjadi jariah kita lah untuk mengajari anak-anak itu membaca. Itu mengapa tambahan dari saya, Bu Ati. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Bapak Ainun Najib mau bertanya, silakan. Pak Ainun, kayaknya nge-freeze ya, bukan dari saya doang apa? Oh, emang fotonya ini ya, nggak buka foto ya Pak Ainun. Berarti ya, dari Iya, silakan Bu Siti Mujayana. Bu Siti, ini Bu Siti yang bukan satu lagi ya, bukan kelompok 1 ya Bu? Ibu kelompok berapa? Ini 35. Kelompok berapa? Iya, kelompok 35 kemarin waktu berkelompok di kelas. Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Oke, Bu. Iya. Ini mau kelompok tanya 2 tentang penjumlahan yang kemarin. Ya, Bu, silakan. Iya, penjumlahan. Ini mau tanya kaitannya dengan pembuatan video untuk yang praktek sains ya. Oh iya, silakan Bu. Itu kan tadi disampaikan bahwa pembuatan videonya itu selain yang kemarin kita buat. Benar gitu Pak Bagus. Kemudian untuk pembuatan videonya itu nanti yang direkam hanya kita sendiri pembuat videonya itu atau ada anak-anaknya? Oh iya, ini untuk literasi sains ya Bu Siti? Iya, iya. Untuk videonya sih panjenengan langsung ke individu, kemudian langsung fokus ke langkah-langkahnya, tidak masalah. Jadi tidak harus ada siswanya Bapak Ibu. Oh gitu ya. Ini kalau boleh sih saya ada contoh video ya. Barangkali nanti bisa menginspirasi panjenengan semua. Oh iya ya, terima kasih. Untuk yang kedua berkaitan dengan LMS Ibu Atika atau Bapak Bagus berkaitan dengan LMS. Untuk LMS itu yang soal-soal yang harus dikerjakan itu kemarin kan saya mencoba baru satu kali ada 2 soal numerasi yang sudah saya kerjakan. Yang satu dapat 50, yang satu dapat 65. Itu artinya yang 50 itu kan belum lulus ya Bapak. Itu nanti untuk nilai akhirnya apakah dari beberapa soal itu digabung atau bagaimana tiap penilaiannya tiap item itu ya Bapak. Misalnya yang pertama itu nilainya hanya 50 umpamanya, apakah yang 5 dengan misalnya selanjutnya dapat 65 atau 70 kemudian dijumlah di rata-rata seperti itu Bapak. Oke, izin menambahkan terlebih dahulu mungkin nanti sebelum ditambahkan Bapak Ibu yang lain. Kalau untuk nilai di LMS itu murni dari sistem Bu Siti.
Nggih, dan sistem itu sudah memiliki satu rumus tertentu sehingga ketika panjenengan misalkan dari berbagai aktivitas atau kegiatan mulai dari pemahaman, nggih, memahami materi, membuka itu lho Bu, nggih, sampai pada soal-soal refleksi itu sudah ada rumusnya. Tapi secara umum nilai dari LMS itu nanti nilai akhir itu adalah total dari keseluruhan aktivitas dan penyelesaian soal-soal refleksi yang sudah panjenengan kerjakan. Nah, itu mungkin nilai-nilai yang tertinggi itu semuanya dijadikan satu, kemudian di rata-rata barangkali rumus sederhananya begitu. Tapi secara detail kita tidak bisa melihat, tapi itu sudah ada porsinya masing-masing, Ibu. Misalkan di literasi sains, membaca, numerasi maupun sosbud, itu setiap literasi kan memiliki beberapa soal-soal refleksi dan itu memiliki bobot tersendiri. Tapi saran saya kemarin pokoknya selama masih bisa diulang-ulangi, monggo panjenengan ulangi tidak masalah. Sampai kira-kira mendapat nilai yang menurut panjenengan, waduh kayaknya udah cukup deh ini gitu. Tapi kalau misalkan mau optimis, wah aku semua refleksi ini harus mendapatkan nilai yang maksimal misalkan, tidak apa-apa. Panjenengan kan kemarin sudah diberikan tips oleh Bapak Ibu instruktur berkaitan dengan kolaborasi. Monggo, monggo teman-teman yang sudah menyelesaikan LMS sudah misalkan hampir selesai, monggo sharing-sharing dengan Bapak Ibu yang lain, tidak apa-apa. Atau panjenengan jemput bola lah kira-kira koordinasi, komunikasi sama teman-teman yang lain di aspek refleksi literasi yang sains misalkan ini dapat berapa nilainya kemarin. Oh ternyata tinggi saya, panjenengan bisa sharing berbagi dengan beliau-beliau. Tapi ketika mungkin teman yang lain ada yang lebih tinggi dari panjenengan, ya bisa jadi nanti saling belajar gitu Bapak Ibu. Berharapnya sih apa, nanti kan panjenengan dapat sertifikat. Saya berharap panjenengan nilainya nanti bisa maksimal, okay? Karena itu jadi satu rekognisi buat panjenengan. Barangkali nanti itu akan bermanfaat untuk belakangnya, untuk hal-hal yang sifatnya administratif bisa. Dan ini masih mumpung ada kesempatan, LMS masih belum ditutup dan masih bisa ngulang-ulang. Monggo koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Begitu saya kira Bu Siti. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, mohon maaf saya mau live ya, ini karena hujan petir. Oh, Silakan Bu Siti. Oh, maaf ya izin live ya. Iya, monggo ya Bu. silakan. Ya. Ibu. Maaf Bu. Oke, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Oke, Bu Siti Rahayu. Bu Siti Rahayu silakan. Mic-nya belum diaktifkan Ibu Siti. Mic-nya diklik dulu. Iya, mic-nya. Nggak kedengaran Bu Siti, apa settingan handphone atau laptopnya? Ibu coba ketik saja. Kalau nggak bisa suaranya, Ibu ketik saja. Ibu ketik, ya. Ibu ketik di chatbot ya. Siap Ibu. Tetap semangat Ibu. Ya, sambil menunggu Bu Siti menulis pertanyaannya di chat, silakan Bapak Ibu klik raise hand di reaction itu di bawah sendiri. Nanti ada tombol tangan, Bapak Ibu silakan klik. Itu ada pertanyaan dari Bapak Ainun Najib Pak dari chat untuk pengaplikasian literasi ini. Terima kasih. Oke, monggo Pak. Untuk pengaplikasian literasi ini di pelajaran lain, misal di bahasa Arab, itu bagaimana contohnya? Karena saya jujur kesulitan untuk aplikasi ini di mapel bahasa Arab. Silakan Pak Umar untuk pengaplikasian literasi. Ini maksudnya literasi apa ya? Literasi baca? Kayaknya baca ya, karena misal di bahasa Arab bagaimana contohnya? Karena saya jujur kesulitan untuk aplikasi ini di mapel bahasa Arab. Mengaplikasikannya Pak, literasi bahasa Arab. Oh, siap. Pak Ainun.
Sesuai dengan yang kemarin Pak Ainun, di literasi membaca itu berarti ada konten sastra dengan konten informasi ya Pak Ainun. Jadi Pak Ainun tinggal baca nanti di bahasa Arabnya apakah mengandung sastra ataukah mengandung informasi. Jika sudah diketahui domainnya, nanti Pak Ainun tinggal pilih-pilih lagi apakah itu menunjukkan pada subdomain personality, apakah sosbud, apakah sains, apakah religius. Nanti baru diketahui teks itu mengandung subdomain 4 tadi yang saya sebutkan. Intinya Pak Ainun pahami dulu ya domainnya apa, kemudian subdomainnya apa. Nanti akan ketahuan Pak Ainun. Karena saya bukan guru bahasa Arab juga, susah memberikan contohnya Ibu Atika. Tapi yang jelas nanti Pak Ainun bisa lihat di bahasa Arabnya apakah subdomainnya itu dia mengandung personality ataukah sosbud Pak. Nanti tinggal diaplikasikan ke anak-anak. Begitu Pak Ainun. Mungkin Pak Sugeng bisa menambahi. Pak Bagus, Ibu Atik, monggo. Iya, Pak. Pak Ainun ya. Pak Ainun biasanya Halo, kalau Pak. di SD, Oke. ya. Untuk Biasanya, literasi. silakan, Pak Sugeng. Sabar Ibu ya, saya izin pulang sebentar ya. Nanti saya lanjut di rumah. Oke, monggo Pak, hati-hati Pak. Baik Bapak Ibu, saya tidak bisa memberikan sebuah tip yang pas ya, karena ini terkait dengan literasi membaca. Tapi pada prinsipnya literasi itu kan sebuah pemahaman terhadap sebuah konteks ya. Artinya bisa dikaitkan dengan apa saja, karena literasi itu kan bukan mata pelajaran. Misalnya literasi bahasa itu bukan berarti mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Arab, sebagainya, bukan. Literasi numerasi bukan berarti itu matematika, bukan. Cuman bagaimana kita menggunakan literasi numerasi itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak didik kita. Seperti tadi untuk membaca untuk bahasa Arab ini kan mungkin tidak dari konteksnya, mungkin dari domainnya dari literasi membaca itu apa. Tapi kan saya tidak paham secara detail apa saja domain dari literasi bahasa itu. Seperti itu mungkin tambahan saya, karena ini bukan basic dari keilmuan saya, ini hanya sebagai pengalaman saja yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita sharing bersama. Demikian Bu Atik, matur nuwun Bu Atik. Ya, terima kasih banyak Pak Sugeng. Pak Ainun, bukannya kalau di bahasa Arab itu buku pedomannya masih seperti kita belajar bahasa Inggris ya Pak? Begitu nggak buku pedomannya? Jadi masih misalnya guru sama dengan apa gitu nggak Pak? Jadi biasanya di situ bahasa Arab ada tampilan gambar ya Pak, apalagi untuk anak SD. Jadi benar-benar sama kayak kamus bahasa Inggris buat SD, cuman itu bahasa Arab jadinya. Misalnya sekolah itu jadinya madrasah, terus ada gambar sekolahnya gitu Pak. Yang saya tahu kalau modul bahasa Arab itu dari kelas 1 sampai kelas 5 SD masih seperti itu. Jadi ada gambarnya, terus ada bahasa Indonesianya, terus ada bahasa Arabnya, terus ada ininya Latinnya juga. Jadi cara bacanya itu bagaimana gitu. Jadi tetap aja konteksnya domainnya itu ada gambarnya intinya Pak untuk bahasa Arab. Jadi kayaknya kalau misalnya SD itu bahasa Arabnya masih dalam bentuk hafalan kata-kata deh Pak. Jadi belum nyusun kalimat banyak gitu, satu kalimat persis enggak, tapi emang benar-benar cuman kosakata aja, misalnya guru itu apa, siswa itu apa, terus pekerjaan apa gitu. Jadi sama benar-benar kalau saya pernah lihat di buku modul bahasa Arab itu anak SD masih seperti itu. Jadi masih tentang pekerjaan, nanti dokter itu artinya apa, ada gambarnya. Seperti itu sih Pak untuk anak SD yang saya
ketahui dan saya pernah jalani juga waktu saya ngajar anak SDMI di Tangerang. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Muzayana. Ini, tapi pertanyaan LMS yang tadi Bu Siti yang nggak ada suaranya di Zoom itu lebih ke cara ngerjainnya ya Bu, bukan. Jadi ini gimana cara ngerjainnya. Jadi kesulitannya di sini Pak Sugeng, di tindak lanjut literasi sosial budaya, terus banyak paragrafnya, terus pertanyaannya itu kayaknya harus resum hasil pembelajaran literasi budaya dari tingkat kemahiran 1 sampai tingkat kemahiran 5 dalam bentuk peta konsep. Hasil kerja dapat diupload pada tanda plus di bawah kolom rombel. Oh, ini tinggal diupload. Itu Pak Sugeng katanya kesulitannya itu nggak ngerti ya Pak, ini maksudnya kesulitannya nggak ngerti bacaannya atau perintahnya atau emang kesulitan dalam menjawab soalnya. Intinya itu di tugas 92 menyimpulkan informasi pada LMS tentang risam hasil pembelajaran literasi sosial budaya dari tingkat kemahiran 1 sampai tingkat kemahiran 5 dalam bentuk peta konsep. Kalau yang saya baca dari sini sih, jadi Ibu Siti sepertinya ini dari banyaknya tingkat literasi pemahaman yang sosial budaya itu, Ibu tinggal ngerisam aja, Bu. Jadi tingkat kemahiran 1 itu dalam peta konsepnya apa aja yang dibutuhin, anaknya bagaimana. Lalu tingkat kemahirannya dasar juga, cakap juga, terampil, sampai ke butuh kreativitas, butuh ruang kreasi. Begitu nggak Bapak Sugeng? Pak Sugeng udah Terima sempat kasih lihat belum? Bu Ati. Terima kasih. Untuk itu kan di tugas meresum ya, meresum di semua tingkat kemahiran ya. Itu panjenengan membuat peta konsep Ibu. Jadi misalnya untuk tingkat kemahiran perlu intervensi, itu langkah-langkah pembelajaran seperti apa? Ya mulai dari tingkat lokernya, literasinya, kemudian kolaborasinya, orientasinya itu dibuat dalam bentuk peta konsep. Nanti saya berikan contohnya ya Bapak Ibu. Contoh peta konsep untuk penugasan di LMS panjenengan. Ya, nanti saya bukan contohnya saja, nanti panjenengan bisa modifikasi sendiri sesuai dengan kreasi panjenengan. Ya, ini untuk yang literasi sosial dan budaya ya. Nanti pembuatan peta konsepnya saya berikan contoh di grup WA ya. Contoh pembuatan peta konsep untuk tugas akhir di literasi sosial budaya. Ngaten nggih, itu pada definisinya adalah panjenengan membuat ringkasan. Ringkasan langkah-langkah pembelajaran apa yang kita lakukan mulai dari tingkat pemahaman kemahiran anak dari literasi dari perlu intervensi sampai nanti yang perlu ruang kreasi. Itu hanya itu seperti itu Bu. Tadi bentuknya peta konsep. Jadi langkah-langkahnya itu dalam bentuk peta konsep. Ya. Nanti contoh detailnya saya sampaikan di grup ya, Bapak Ibu untuk yang tugas itu. Demikian Bu Ati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Itu membuat peta konsep ya Ibu Bapak, jadi ngerisam tapi sekarang pakai peta konsep tentang apa gitu. Berarti tentang tingkat kemahiran. Nanti kemahirannya dari pertama adalah perlu intervensi, dasar, cakap, terampil, lalu perlu ruang kreasi. Itu bagaimana? Tergantung dari modulnya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tambah Bu Atika. Ya, silakan. Ini tadi kan Oke, pas Pak Saifuddin. pas penjelasannya Pak Umar tadi terpental dari Zoom. Ini ada terakhirnya. Jadi nuwun sewu Pak Umar. Bisa apa tentang video ya Pak? Iya ya tentang video yang tadi pas iya banyak terpental. Nanti ya Pak ya terakhir. Soalnya Pak Umarnya kayaknya siap. lagi live dulu deh. Ada tapi maksudnya dia lagi di jalan. Jadi nanti kalau terakhir masih keburu Pak Umarnya buat lihat lagi Zoom-nya boleh.
nanti ditayangkan lagi maksudnya Pak Umar, karena kita belum ada aplikasinya tuh, belum sempat ke download. Tapi kalau misalnya misalnya sampai malam ini 8:30 atau jam 8 lewat, Pak Umarnya nggak ada, di besok hari aja ya Pak. Nanti silakan Bapak tanyakan cara menggabungkan sama video apa tadi? Bumpernya tadi Bu ya. Iya, bumpernya itu udah di-download Bapak. Kalau downloadnya sudah, tapi kan tadi pas penjelasan gabungnya itu hanya dapat terakhirnya, jadi belum. Untuk ngegabungin ke PowerPoint-nya ya Pak. Iya, ada PowerPoint-nya aplikasinya, udah ada. Iya. PowerPoint itu udah PowerPoint kan, dari PowerPoint itu udah diekspor ke video belum Pak? Belum diekspor. Nah, itu sepertinya harus diekspor dulu ke video. Kalau yang tadi saya lihat ya dari penjelasannya Pak Umar, harus diekspor dulu, di-save, terus ada ekspor, terus save-nya ke video. Nah, nanti masukin ke bumpernya. Halo, Pak Saifuddin. Ini Pak Saifuddin nggak goyang-goyang. Pak Saifuddin? Sinyalnya, Bu. Iya. Sinyalnya nggak? Emang sinyalnya ya? Iya. Ya Pak, untuk Hujan bumper seperti tadi. itu ya Pak. Untuk bumpernya seperti itu yang saya lihat tadi. Cuma nanti lebih lanjutnya sama Pak Umar ya Pak. Kalau misalnya sampai jam 8 lewat Pak Umarnya nggak ada, otomatis nanya besok aja pas ada Pak Umarnya Pak ya. Atau bisa mandiri chat by chat aja kalau emang misalnya maunya ngerjain sekarang gitu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak Saifuddin. Pak Aris silakan Pak. Pak Aris itu terima tadi, kasih. Pak Aris kelompok berapa ya? Kelompok 36, mohon maaf. Oke, silakan. Mau bertanya kepada Pak Sugeng, literasi sosial budaya. Mohon maaf, saya belum begitu paham tentang log R-nya. Log R yang dimana pembagian log R itu dimana guru menyuruh anak, guru menerangkan, guru memberi tugas kepada anak, itu yang bagian mana? Misalnya di literasi itu guru memberi tugas kepada anak atau guru menjelaskan kepada anak, seperti itu Pak. Jadi tab-tabnya dari log R itu yang bagaimana, mungkin saya kurang paham, mungkin bisa dijelaskan kembali Bapak Sugeng ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Terkait dengan langkah-langkah log R, ketika skenario menentukan ada 3 tahapan ya. Satu itu kan kita kegiatan pembukaan sudah, pendahuluan sudah kita pahami semua hal pendahuluan, tidak masalah itu. Terkait dengan doa, persepsi dan sebagainya itu sudah biasa untuk kita lakukan. Kemudian untuk kegiatan perbaikan pembelajaran pada literasi sosial budaya itu masuk pada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti itu kita terbagi menjadi 4 langkah atau 4 tahapan. 1 tahap literasi. Nah, di tahap literasi itu kita memberikan stimulus Bapak Ibu. Stimulus bisa berupa video, bisa gambar, bisa sebuah cerita, dialog. Nah, ini bisa kita gunakan. Yang tentunya ini disesuaikan dengan domain dan subdomain kita. Contoh misalnya kalau kita domainnya misalnya tentang menghargai jasa para pahlawan misalnya, kebangsaan, komite kebangsaan. Di situ kita bisa menggunakan atlet mungkin bulu tangkis atau atlet apapun, atau mungkin prestasi siswa dalam bidang apapun. Ini sebagai contoh meneruskan cita-cita para pahlawan pendahulu kita. Nah, di situ bentuknya kan berupa literasinya kan seterusnya kan bentuk bergambar. Nah, dari gambar itu nanti kita buat pertanyaan Bapak Ibu. Buat pertanyaan, tokoh di atas itu dalam komitmen kebangsaan masuk dalam nilai apa? Nah, nilai apa yang dapat diambil dari tokoh itu yang berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Ini untuk yang literasinya. Kemudian yang kedua untuk orientasinya itu nanti kita juga membuat sebuah LKPD yang selaras dengan komitmen kebangsaan. Misalnya kita ambil sebuah bacaan tentang
yang berkaitan dengan apa itu Bangsaan Pancasila. komitmen kebangsaan. Ya di situ Iya. kita langkah orientasinya itu kita buat pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Kan kita buat LKPD nih. LKPD itu kan langkah kerja yang dibuat oleh siswa. Di situ ada pertanyaan yang kita sesuaikan dengan konteksnya. Ya, kita konteks personal, masyarakat, dan religius. Ya, nanti kita buat pertanyaannya. Contoh LKPD-nya sudah saya sampaikan di grup WA, itu panjenengan bisa adaptasi di situ. Kemudian setelah orientasi, kita masuk pada kolaborasi. Nah, di kolaborasi itu kita membuat skenario kalau siswa berarti guru membentuk kelompok. Nah, otomatis siswa kan dibentuk kelompoknya. Nah, kelompok itu kan bisa 5 orang, 4 orang sesuai dengan keadaan kelas masing-masing. Nah, dari kelompok itu nanti kita buat juga pertanyaan yang harus dikejar oleh siswa kita. Jadi setiap LKPD harus diberikan petunjuk untuk mengerjakan tugas. Jadi guru itu menjelaskan langkah-langkah kerjanya, siswa itu mengerjakan apa yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Itu di langkah kolaborasi. Jadi kolaborasi pada akhirnya adalah proses kerjasama Bapak Ibu antara anak-anak kita. Bisa diskusi, bisa melakukan pengamatan bersama, bisa mengamati sebuah gambar setelah bersama-sama. Setelah itu nanti diambil nilai-nilai yang ada di dalam gambar itu apa. Tentunya Bapak Ibu sesuaikan dengan tingkat kemahiran anak-anak kita. Kan tiap kemahiran kan beda-beda. Kalau di ruang kreasi, ya orientasi ini bisa dalam bentuk membuat sebuah produk, hasil sebuah produk, misalnya membuat poster ya, membuat mungkin cerita bergambar yang sesuai dengan subdomain kita atau domain kita. Ini untuk tahap yang kolaborasi. Yang terakhir log R-nya itu tahap refleksi. Refleksi itu nanti kita membuat sebuah pertanyaan yang berupa menanyakan kembali kesulitan apa yang dari para anak pada saat pembelajaran pada domain itu. Ya, namanya refleksi, ya. Menanyakan kembali kepada anak-anak kita apa kesulitannya, kemudian apa yang mungkin menarik dari pembelajaran itu yang dapat diambil dari pembelajaran itu, sehingga pada tahap ini terjadi umpan balik. Ya, jadi terapi yang kita sampaikan pada anak-anak itu bagaimana anak-anak bisa tanggapannya seperti apa. Apakah mungkin anak-anak masih perlu kita beri terapi lagi sesuai dengan tingkat kemampuannya, atau mungkin kita tingkatkan lagi ke tingkat di atasnya. Seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan, dan untuk selebihnya nanti akan saya berikan contoh secara detail yang sebenarnya sudah saya contohkan ya, di itu sudah ada, itu sudah saya buatkan contoh aktivitas pembelajaran sesuai per tingkat kemahiran anak-anak kita. Ya, demikian Pak. Jadi pada prinsipnya langkah log R itu harus kita buat. Ya, karena ini merupakan bagian dari perbaikan pembelajaran di literasi sosial dan budaya. Ya, mulai dari literasinya diberikan stimulus tadi, diberikan sebuah rangsangan bagaimana anak-anak ini diarahkan pada domain dan subdomainnya. Kemudian dibuatkan langkah orientasi. Orientasi ini adalah menguatkan dari materi yang sebelumnya, materi yang tadi yang di literasi itu. Dan berikutnya langkah kolaborasi ini kerjasama antar anak di dalam di kelas seperti itu. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng atas penjelasannya. Ini saya lihat di kolom chat dulu ya Pak, dari Winarni, Ibu apa Pak Winarni? Mengenai LMS, saya kira masih bisa diakses walaupun sudah selesai bingteknya. Jadi kemarin bacanya hanya sekedar kejar target presentasinya, padahal bagus isinya. Penyesalan datang selalu terlambat. Emang kalau sudah selesai nggak bisa buka ya Pak? Bukannya masih bisa buka sampai bimtek ini selesai atau sampai tesnya ya Pak? Masih bisa buka Bu, sepanjang tes ini belum selama bimtek ini masih jalan. Iya betul. Iya, setahu saya juga seperti itu. Ini Pak Winarni apa Bu Winarni nih? Jadi masih bisa Bu, cuman mungkin nggak bisa di save tampilan-tampilan modul yang ada di LMS itu. Jadi Bapak dan Ibu mungkin harus capture
harus foto gitu. Jadi karena nggak bisa di-save, karena itu milik punyanya Kemenak, Agni. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang udah saya bilang dari awal itu, jangan buru-buru nilai persentasenya, karena saya juga dulu begitu. Yang saya pernah ceritakan bahwa saya ngejar-ngejar yang penting persentasenya nambah, akhirnya saya ngerjain soalnya buru-buru dan akhirnya nilainya nggak bagus. Nah, itu pun di soal pertama kedua aja, tes awal pertama dan kedua, kesananya saya akhirnya benar-benar biar mengejar nilai-nilai yang 50-50 itu, kalau yang lainnya yang 3, 4 sampai 10 tes itu bagus kan, akhirnya di rata-ratanya juga bagus gitu Bapak Ibu. Apalagi nanti tes akhirnya, kalau nggak salah tes akhir itu hari Sabtu. Jadi Bapak dan Ibu kalau bisa benar-benar kerjakannya semaksimal mungkin. Kalau mau berkelompok silahkan biar nilainya bagus. Ibu, oh ya Ibu Winarni ya, Bu Winarni masih bisa ya. Tapi kalau misalnya tesnya belum dikerjakan, ada langkah baiknya dipersiapkan dengan baik dulu tuh tesnya. Kalau sudah, ya sudah, udah nggak bisa diganti lagi nilai yang sudah ada dan tidak bisa diulang. Ibu Winarni, Bu Atika, iya maksudnya saya kalau sudah selesai BIMTEK-nya sudah nggak bisa akses ya. Oh iya, kalau BIMTEK-nya sudah selesai, biasanya gimana Pak Sugeng? Saya belum pernah sih BIMTEK-nya selesai, kemarin saya juga selesai ngelihatnya. Kayaknya bisa Bu, karena masih harus sampai print dapat sertifikat itu, jadi masih bisa Bu. Setahu Untuk saya. apa Bu Atika? Buat ngelihat modul-modulnya lagi, Pak. Kalau cuma ngakses sih masih bisa, kalau download nggak bisa. Panjenengan nanti setelah tes itu dapat sertifikat Bapak Ibu, otomatis jadi langsung ada di LMS panjenengan, bisa di-download ya. Yang nggak bisa diulang itu tesnya Bu, kalau tesnya udah dapat misalnya 50, itu nggak bisa diulang. Jadi kayak ada maksimal 3 kali pengulangan atau yang cuma sekali. Nah, itu yang nggak bisa diulang tuh tesnya. Tapi kalau modul-modulnya masih bisa Ibu buka walaupun BIMTEK-nya selesai. Tapi Ibu udah punya akses username sama password-nya dari LMS itu. Jadi Ibu masih bisa nge-akses mulu. Kalau menurut saya seperti itu. Oh iya Bu, mungkin kemarin ada yang disampaikan siapa ya Bu? Siapa kemarin saya lupa. Saya minta Japri ke saya, belum Japri. Apakah untuk akses LMS-nya sudah bisa ya? Karena tadi malam itu informasinya ada satu peserta yang sempat membuka bisa, tapi beberapa kasus di hari kemarin itu tidak bisa masuk lagi. Apakah sekarang sudah bisa Bapak Ibu? Mungkin ada di sini sekarang yang masih belum bisa untuk akses LMS-nya bisa Japri ke saya nih. Nanti untuk username dan passwordnya coba saya tembuskan ke pusat sehingga bisa jadi nanti dioprek lagi untuk LMS akunnya panjenengan. Sebelumnya dicek dulu ya Bapak Ibu, kebanyakan yang lapor ke saya nggak bisa buka LMS itu karena emailnya salah satu angka, salah satu huruf, jadinya nggak bisa buka. Jadi terus ada yang misalnya bukanya lewat email, jadi langsung lewat Google, bukan lewat akses email sama password yang udah Ibu Bapak berikan. Nah, itu nanti beda kalau kita masuknya langsung ke email Bapak Ibu, Google-nya kan kadang suka masuk lewat Google gitu. Nah, Bapak masuknya kira lewat Google, bukan lewat password yang sudah diberikan oleh panitia. Nanti Bapak dan Ibu tidak terdaftar jadi peserta BIMTEK. Otomatis di situ nggak ada kelasku tentang AKMI-nya, jadi tentang yang lain gitu kelasnya, bukan tentang BIMTEK AKMI itu tidak muncul. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu aksesnya itu username sama passwordnya sesuai sama yang sudah kami berikan. Nanti kalau nggak bisa dicek lagi tuh apakah angkanya atau hurufnya dari email atau passwordnya itu udah benar apa belum gitu. Kalau misalnya belum benar silakan dibenerin. Terus kalau misalnya dia mintanya bukanya lewat Google atau Gmail Bapak Ibu jangan masuk situ. Nanti Ibu atau Bapak nggak masuk ke jadi peserta AKMI. Jadi kalau bisa lewat password yang udah diberikan oleh panitia AKMI ya Bapak Ibu. Kemarin soalnya seperti itu di kelas 36. Siapa ya yang 2 orang itu kan? Saya lupa namanya, 2 orang itu pokoknya bilang nggak bisa ngakses. Ternyata pas saya lihat kurang 1 angka, kurang 1 huruf, akhirnya bisa pas bareng-bareng sama saya ngakses gitu. Terus ada lagi
Contohnya yaitu pas ngakses, karena nggak bisa keakses karena salah angka atau huruf, akhirnya dia bukanya, loginnya lewat si Google. Jadi email Google yang dia punya, otomatis email Google itu tidak terdaftar sebagai peserta AKMI. Jadi nanti kontennya nggak ada tuh yang BIMTEK AKMI 2021 itu nggak ada, gitu ya Bapak Ibu. Kalau udah sesuai sih biasanya bisa. Tapi kalau misalnya sudah sesuai dan nggak bisa, silakan konsultasikan ke saya atau ke Pak Bagus. Nanti kita coba ke orang PIC panitia AKMI-nya. Gitu aja ya Bapak Ibu. Ya, menambahkan buat Tika mungkin Bapak Ibu itu di LMS ada langsung gambar di sebelah bawah kanan itu ada gambar seperti pesan itu Bapak Ibu. Seperti logo chat itu ya. Panjenengan sebenarnya itu bisa langsung klik itu. Ketika ada problem disampaikan saja di situ, insya Allah nanti akan direspon oleh admin LMS-nya. Misalkan keluhan panjenengan di dalam proses penyelesaian LMS itu apa? Pak, saya sudah buka video, sudah buka modul, tapi kok nggak ada centang hijaunya ya misalkan. Monggo ditulis di kolom chat yang paling bawah itu ada logo untuk chat. Itu sebenarnya itu sarana atau memfasilitasi panjenengan untuk pengaduan ya, jika ada masalah-masalah dalam penyelesaian aktivitas di LMS itu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Pak, ini kita sampai jam berapa ya? Ini sih ini jam 8 ini. Tadi dari 6:30 mulainya kan? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? 2 atau 3 pertanyaan lagi? Ini mungkin tadi kelewatan pertanyaan Bu Retno, Bu Ati. Apa, silakan Pak. Yang ini siapa nih, Bu Retno Fitriani, tadi sudah dibahas belum ya? Seingat saya belum nih. Mau tanya Bapak atau Ibu, di kelas saya itu ada beberapa anak yang sudah bisa membaca, tetapi belum bisa memahami bacaan. Nah, sekedar baca saja nih. Bagaimana cara atau kiat-kiat untuk mengatasi siswa yang demikian? Itu pertanyaannya tadi belum di ini berarti ya, yang itu ya Bu Retno. Belum Pak, silakan Pak. Kalau bisa dijawab silakan dijawab dulu oleh Pak Bagus. Susah yang kayak macam itu Mbak. Itu hanya alternatif mawar. Bumper lebih menarik Ya, mungkin. Atau kalau nggak mau pakai pun nggak apa-apa. Tadi mau pakai InShoot pun boleh, pakai Canva pun boleh, apapun boleh. Pokoknya yang penting ada videonya, semenarik mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup kali ya Pak. Pak Sugeng cukup, apa ada lagi? Cukup Bu. Terakhir Bapak Ibu pesan di WA panjenengan tadi sudah sampaikan beberapa contoh ya, ini saja contoh saja, mau nanti bisa diadaptasi mind map kemahiran mulai dari berintervensi sampai ruang kreasi, juga terkait dengan pembelajaran, juga tugas individu ya, sudah saya sampaikan di grup itu, mohon nanti bisa dicermati jika ada hal-hal yang mungkin sekiranya itu kurang dipahami, mohon nanti bisa chat di pihak kita nggih Bapak Ibu. Mohon maaf jika selama penyampaian di Solo dan hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang pas begitu. Terima kasih Bu Ati. Monggo tutup saja. Pak Bagus mungkin bisa dikasih kata penutup atau Bu Ati, silahkan. Dari aja monggo Bapak Ibu. Ya Pak. Saya kira cukup Bu Ati, monggo kalau Bu Ati ada tambahan monggo. Enggak, saya juga sudah cukup. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas partisipasinya, atas waktunya juga semua. Pak Bagus, Pak Sugeng juga. Besok kita ketemu lagi. Ini belum difoto nih, Bu. Oh iya. Oke. Siap slide-nya, Bu. Siap. Bentar ya, Bapak Ibu. Saya ke galeri dulu. Oke. Ada 3 slide ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu yang mana aja. Kalau saya bilang senyum ya Bapak Ibu. Pak Umar nggak ada. Pak Risdianto mau buka nggak nih Pak Risdianto? Sekali-sekali pakai literasi tuh Bu, tangannya gini. Oh gitu, oh siap. Kemarin belum ya Pak? Belum Bu. Oke, sekalian sekarang nih literasi. Oke, ini slide 1 dulu ya Bapak Ibu. Mohon dibuka dulu itu kameranya ya, Bu. Kameranya yang nggak ada Pak Umar nih, oke. Oke, 1, 2, 3 tahan. Bentar ya Bapak Ibu, saya paste dulu. Sebentar, tahan.
Gayanya udah Pak, udah nggak apa-apa. Gayanya selesai, tapi siap. saya pasta dulu bentar Pak. Saya kirim ke grup dulu ya, WhatsApp. Oke, sekarang slide 2 ya Bapak Ibu. Ayo 1 2 3 Bu Retno sama Husniati, Bu Husniati. Mana nih? Belum ada kameranya nih, Bu Retno dan Bu Husniati. Oke, 1 2 3 L mana? L-nya mana? Bu Lilis belum L-nya. Oke, Bu Husniati sama Bu Retno nggak ada ya. L mana? Bu Yuni L-nya. Pak Nuryadi L-nya. Oke, 1 2 3 tahan. Pak Umar udah ada nih. 1 2 3 tahan. Oke. Sebentar. Datang. Oke. Satu lagi ya Bapak Ibu, slide ketiga. Slide ketiga banyak yang belum kebuka nih. Yang ngerasa belum buka kamera silakan dibuka dulu. Banyak nih yang slide ketiga nggak buka, gimana ya? Tetap di ini aja ya. Ya udah setelah itu aja Bu, seadanya aja enggak apa-apa lah. Oke. 1 2 3 L-nya mana? L-nya. Oke, 1 2 3. Bu Jumisri nggak pakai L ya, kelihatan Ibu. 1 2 3 L-nya. Sip, tahan ya. Oke, Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu. Udah silakan diturunkan. Bentar ya, aku share. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas partisipasi waktu luangnya. Sudah meluangkan waktu nih masuk ke Zoom. Untuk besok jam 6.30 kita kumpul lagi ya Bapak Ibu. Silakan diskusikan tentang LMS-nya, progres LMS-nya atau skenario pembelajarannya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan untuk besok. Untuk hari ini sekian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan Pak kalau mau keluar. Mau live Terima silakan kasih ya. Bu Atika. Selamat malam. Malam Ibu. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Oke. Langsung saya end ya. Kira